Halo bro and sis, balik lagi bersama gue di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan serta dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film The Good Son yang dirilis pada tahun 1993. Menceritakan seorang anak kecil yang harus tinggal dengan sepupunya sementara waktu. Namun ia mendapati kalau sepupunya memiliki sisi jahat yang selama ini tidak diketahui oleh keluarganya sendiri. Anak tersebut berusaha mengungkap jati diri sepupunya. Gak pakai lama lagi, kita menuju ke alur ceritanya. Film dibuka dengan seorang anak bernama Mark sedang bertanding sepak bola. Tak lama kemudian, ayahnya yang bernama Jack mengajak putranya untuk menjenguk sang ibu di rumah sakit. Menurut dokter yang merawatnya, kondisi ibunya Mark semakin memburuk. Mark begitu sayang kepada ibunya. Ibunya juga berjanji akan selalu bersama dirinya. Takdir berkata lain. Ibunya Mark telah meninggal dunia. Dirinya kini hanya tinggal seorang diri bersama sang ayah. Namun Jack akan ditugaskan selama 2 minggu ke Tokyo. Rekannya meminta Jack untuk mengurus bisnis di sana. Meski keputusan yang berat karena harus meninggalkan anaknya, akhirnya Jack setuju dengan hal itu. Jack akan membawa Mark untuk tinggal bersama bibi dan pamannya yang berada di Maine. Di perjalanan, Mark hanya merenung memikirkan sosok ibunya. Meskipun ayahnya paham dengan kondisi Mark saat itu, ia tidak ingin Mark terus berlarut dalam kesedihan. Mark masih belum bisa menerima kenyataan kalau ibunya benar-benar pergi untuk selamanya. Meski begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanannya. Singkat cerita, mereka pun tiba di kediaman bibi dan pamannya. Pamannya bernama Wallace dan bibinya bernama Susan menyambut baik kedatangan mereka. Wallace dan Susan memiliki 2 orang anak yang bernama Henry dan Connie. Susan sudah menyiapkan terapis yang akan menangani Mark selama ditinggal oleh Jack. Mark menjadi kurang ceria semenjak kepergian ibunya. Saat makan malam bersama, Mark sudah mulai akrab dengan Henry dan dirinya juga terlihat sedikit ceria. Namun Jack harus segera pergi meninggalkan Mark demi menjalankan tugas. Mark bisa memanfaatkan waktu liburan untuk bermain bersama Henry. Keesokan harinya, Mark terbangun dari tidurnya. Ia melihat Henry sudah berada di luar. Mark segera menyusul Henry untuk bermain bersama. Seketika Mark terfokus ke salah satu kamar yang terlihat seperti kamar bayi. Mark heran karena di keluarga sepupunya tidak ada kehadiran seorang bayi. Henry mengajak Mark untuk berpetualang bersama. Henry membawa Mark untuk pergi ke rumah pohon di dekat rumahnya. Saat Mark hampir sampai, ranting pohon yang ia injak tiba-tiba patah. Henry segera membantunya, tapi dari sini sudah terlihat kalau Henry memiliki sifat yang sedikit aneh. Setelah itu, mereka pergi ke sebuah bangunan kosong, lalu mecahin beberapa kaca dengan melemparkan batu. Mereka pun kabur setelah mengetahui ada seorang penjaga yang datang. Mereka berdua menuju ke area pemakaman dan berhenti di sebuah sumur. Henry mengambil sesuatu yang ia simpan di sumur tersebut. Gue sempat kaget pas tahu kalau yang Henry simpan itu adalah rokok. Gokil juga nih bocah. Henry juga menawarkan rokok itu kepada Mark. Awalnya Mark menolak, tapi karena penasaran ia pun mencobanya. Di sini Henry membicarakan soal kematian ibunya Mark. Pembicaraan Henry juga mengarah ke perkara adiknya yang tewas tenggelam. Berarti Henry harusnya memiliki 2 orang adik selain Connie. Mark pun marah. Seketika Henry meminta maaf atas ucapannya itu. Mereka pun sepakat untuk berteman. Hari demi hari mereka habiskan untuk bermain di luar rumah. Saat melewati dermaga, mereka dikejar oleh seekor anjing. Tapi itu bukan perkara yang rumit. Mereka berhasil lolos dari kejaran anjing itu. Henry memberitahu kepada Mark kalau ibunya sering berdiri di tepian tebing sambil meratapi kepergian bayinya yang bernama Richard. Sudah jelas kalau Richard merupakan adik yang dimaksud oleh Henry. Henry membawa Mark ke gudang untuk memperlihatkan sebuah penemuannya. Henry membuat sebuah senjata yang mirip dengan crossbow. Pelurunya juga menggunakan baut bekas. Meskipun terlihat hanya senjata rakitan, tapi mampu melesatkan peluru dengan cepat. Setelah bermain, Mark menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Dr. Ellis. Mark meminta Dr. Ellis untuk membantu dirinya agar terbebas dari kesedihan. Saat malam hari, Mark melihat bibinya lewat depan kamarnya. Ia mengira kalau Susan merupakan sosok ibunya. Rasa rindu Mark akan sosok ibunya masih terus melekat. Sampai bibinya dianggap seperti ibunya sendiri.
Keesokan harinya, Henry kembali membawa Mark untuk mencoba senjata rakitannya lagi. Kali ini Mark meminta Henry untuk menembak sebuah papan tanda. Namun Henry malah menargetkan anjing tersebut sebagai sasaran. Anjing yang mengejar mereka waktu itu pun mati. Mereka membuang bangkainya ke sumur di pemakaman. Mark merasa aneh melihat kelakuan sepupunya yang semakin hari semakin tidak terkendali. Henry kembali mengajak Mark pergi ke gudang. Ia menunjukkan sebuah boneka yang diberi nama Mr. Highway. Mereka berdua membawa boneka itu ke jembatan. Henry menjatuhkan boneka itu ke jalan raya. Seketika terjadi kecelakaan beruntun. Henry begitu puas dengan apa yang dilakukannya, namun tidak dengan Mark yang semakin khawatir. Bocil Ed dan si Henry, mereka pun segera pergi dari lokasi. Tetapi mereka hampir bertemu dengan polisi yang melintas di jalur tersebut. Untungnya mereka segera bersembunyi. Mark benar-benar gak habis pikir dengan kelakuan Henry. Namun Henry bilang kalau itu merupakan cara untuk bersenang-senang. Saat di rumah, Mark mendengar berita mengenai kecelakaan tersebut. Mark ingin memberitahu perilaku Henry kepada ayahnya. Henry yang mengetahui itu seakan membalikan sebuah fakta mengenai perilaku sepupunya. Henry memanfaatkan kondisi Mark untuk melakukan setiap aksi gilanya. Henry merupakan gambaran nyata dari manusia bermuka dua. Adiknya sendiri, Connie, tidak boleh sedikit pun masuk ke kamarnya Henry. Melihat perilaku Henry, Mark mencoba memperingatinya. Bahkan Mark sadar kalau Connie sedang dalam ancaman kakaknya sendiri. Mulai saat itu, Mark menjaga sekaligus menjadi pelindung bagi Connie. Seketika Mark dihampiri oleh Dr. Ellis. Mark sedang tidak ingin berbicara soal dirinya, tetapi ia ingin menanyakan perihal mengenai perilaku sepupunya yang mirip iblis. Namun Dr. Ellis tidak percaya dengan pernyataan Mark. Henry menerima telepon dari ayahnya Mark, namun ia tidak memberitahu kepada Mark kalau ayahnya sedang menanyakan anaknya. Mereka pun makan siang bersama. Di sini Henry bilang kepada kedua orang tuanya kalau Mark ingin sekali masuk ke kamar Richard. Padahal Mark sama sekali tidak kepikiran buat melakukan hal itu. Susan sebagai seorang ibu yang sangat kehilangan anaknya, belum siap membiarkan orang lain untuk memasuki kamarnya Richard. Namun Wallace memaksakan hal itu dan akan membiarkan Mark melakukannya. Perdebatan itu membuat Susan harus kembali mengingat kesedihannya yang semakin mendalam. Susan dan Wallace akan pergi untuk kencan makan malam. Tiba-tiba Connie mengajak Mark bermain petak umpet. Henry memadamkan listrik di rumahnya. Mark segera mencari Connie karena dia tahu kalau akan terjadi hal buruk dengan Connie. Mark menemukan Connie sedang bermain dengan Henry. Namun Mark tidak ingin membiarkan Connie terus-terusan bermain dengan kakaknya. Terlihat Mark merupakan sosok yang tepat untuk menjadi seorang kakak. Mark juga tidak akan membiarkan Henry sedikit pun menyakiti Connie. Pagi hari, saat Mark terbangun, ia tidak menemukan Connie di tempat tidurnya. Mark mendengar percakapan bibi dan pamannya kalau Connie sedang bermain ice skating bersama Henry. Penuh rasa khawatir, Mark langsung bergegas pergi ke lokasi mereka bermain. Mark mencoba menghentikan mereka berdua. Namun sayangnya, Henry terlebih dahulu mendorong Connie ke bagian lapisan es yang tipis. Seketika Connie terjatuh ke dalam kolam yang begitu dingin. Tanpa rasa bersalah, Henry juga tidak berniat lebih untuk menolong adiknya. Itu hanya upaya Henry sebagai bentuk menutupi perilakunya yang seolah-olah baik. Tidak lama kemudian, dua orang penjaga segera datang untuk mengeluarkan Connie dari kolam es tersebut. Untungnya Connie dengan cepat mendapatkan pertolongan, sehingga dirinya selamat dari maut. Di lain waktu, Mark memberitahu Susan kalau yang dialami Connie bukan murni kecelakaan, melainkan itu perbuatan sengaja yang dilakukan Henry untuk membunuhnya. Seketika Susan menampar Mark, karena tidak mungkin anaknya sendiri melakukan hal keji seperti itu, apalagi terhadap adik kandungnya. Bagaimanapun, Mark akan tetap mengungkap fakta yang sesungguhnya. Henry mengunjungi adiknya yang sedang terbaring di rumah sakit. Henry berniat untuk membunuh Connie dengan menyekapnya menggunakan bantal. Namun hal itu gagal karena sang ibu sudah berada di ruangan dan sedang menemani anaknya. Susan menanyakan kejadian sesungguhnya kepada Henry. Namun Henry mempertegas kalau itu hanya sebuah kecelakaan yang tidak disengaja. Di sisi lain, Mark menghubungi ayahnya. Ia meminta untuk segera dijemput, karena Mark sudah tidak tahan tinggal bersama Henry. Mark menjelaskan semua perilaku Henry kepada ayahnya. Namun Jack meminta Mark untuk menyampaikan cerita tersebut kepada Dr. Ellis.
Saat tiba di sana, ternyata Henry sedang konsultasi dengan Dr. Ellis. Mark merasa kalau mereka semua telah termakan dengan omongan manisnya Henry. Seolah-olah Henry bersikap baik kepada semua orang. Mark bersantai sejenak di rumah pohon, sambil memikirkan cara untuk membongkar semua kebusukan Henry. Tiba-tiba Henry datang. Henry meminta kepada Mark untuk berhenti memfitnahnya, karena Henry tahu kalau Mark sudah tidak dipercayai oleh siapapun. Tapi perkara itu tidak membuat Mark menyerah begitu saja. Ia akan meyakinkan mereka semua, terutama kepada Susan yang sudah ia anggap sebagai ibunya sendiri. Henry mengeluarkan sedikit ancaman, namun Mark tidak takut akan hal itu. Saat malam hari, Mark terbangun dan tidak mendapati Henry di kasurnya. Ia pergi ke dapur untuk mengambil cemilan di kulkas. Seketika Henry muncul begitu saja. Ia mempersilahkan Mark untuk mengkonsumsi apapun. Dari pernyataan tersebut, Mark curiga kalau Henry telah menambahkan racun ke semua makanan di kulkas. Henry memberitahu kedua orang tuanya mengenai perilaku Mark yang sedang membuang semua makanan. Lagi-lagi Mark digiring ke sebuah permasalahan. Padahal niat Mark baik untuk melindungi mereka semua dari perilaku kejinya Henry. Jujur gue kasihan sama Mark. Dirinya selalu dianggap aneh demi bisa mengungkap suatu kebenaran. Di pagi hari, Susan pergi ke gudang hanya sekedar melihat-lihat mainan milik anaknya. Tidak sengaja, ia menemukan sebuah mainan bebek milik Richard. Tak lama kemudian Henry pun datang. Susan menanyakan soal mainan bebek tersebut. Semenjak meninggalnya Richard, ia tidak menemukan mainan itu lagi. Timbul sedikit rasa curiga dalam diri Susan terhadap Henry. Namun Henry bilang kalau ia mengambil mainan itu sebagai sesuatu yang dapat mengingatkan dirinya kepada Richard. Tiba-tiba Henry merebut paksa mainan itu dari ibunya. Ia segera membawa pergi mainan tersebut. Sedikit fakta mulai terkuak. Kemungkinan besar Richard meninggal akibat ulahnya Henry. Henry menyatakan kepada Mark kalau sebentar lagi mereka berdua akan kehilangan Susan. Tetapi di sini Henry tidak begitu peduli, karena ia menganggap kalau Susan resmi menjadi ibunya Mark. Seperti yang sudah Mark katakan sebelumnya. Dengan maksud lain, Henry akan segera membunuh ibunya sendiri. Mark yang kesal dengan ocehan Henry segera menodongkan gunting kepada Henry. Namun sialnya, hal itu dipergoki oleh Wallace yang tiba-tiba masuk ke kamar mereka. Wallace menganggap kalau Mark merupakan anak yang tidak terkendali. Mark selalu terperangkap dengan perilakunya Henry. Wallace pun mengurung Mark sementara waktu, sampai kondisi Mark normal kembali. Mark melihat Susan akan pergi bersama Henry. Ia mencoba memperingatinya, tapi usaha itu sia-sia. Tidak ingin Susan dalam bahaya, Mark dengan terpaksa memecahkan jendela kamar untuk bisa mengejarnya. Namun Wallace seketika menahannya. Tapi itu tidak membuat Mark berhenti begitu saja. Di perjalanan, Henry diminta mengaku oleh ibunya soal fakta yang sebenarnya. Ternyata benar kalau selama ini kematian Richard merupakan ulah dari Henry. Karena semua kebusukannya sudah terbongkar, Henry memancing ibunya untuk pergi ke tepian tebing. Tiba-tiba Henry muncul dari belakang. Tanpa pikir panjang, Henry pun mendorong ibunya. Untungnya Susan masih bisa bertahan pada sebuah batang pohon. Tidak lama kemudian, Mark berhasil menggagalkan aksi Henry yang akan membunuh ibunya. Dengan tubuh penuh luka, Susan berusaha memanjat tebing tersebut. Saat mereka berdua hampir terjatuh, dengan sigap Susan berhasil menahan mereka berdua. Di sini Henry merayu ibunya agar Susan mau menyelamatkan dirinya dan meminta melepaskan Mark begitu saja. Tidak mempan dengan ucapan manis dari seorang Henry, Susan lebih memilih Mark untuk diselamatkan. Karena Mark lebih pantas untuk hidup dibandingkan dengan Henry anaknya sendiri. Susan juga telah mengetahui semua fakta yang membuat dirinya harus berlarut-larut dalam kesedihan. Ia juga merasa kalau Henry pantas mendapatkan itu semua. Pada intinya, Henry hanya memanfaatkan psikologi sepupunya demi bisa memuaskan hasrat kejinya kepada setiap orang. Seolah-olah semua hal buruk yang dilakukan oleh Henry merupakan ulahnya Mark, dengan tujuan kalau Mark membutuhkan hal-hal seperti itu untuk bisa menghapuskan kesedihan semenjak ditinggalkan sang ibu untuk selamanya. Tetapi, yang namanya kejahatan pasti akan terkalahkan dengan kebaikan. Ibarat peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Sekian dulu rangkuman dari film The Good Son. Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.